dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Siluman Kembang Tayub. Suatu kisah penuh liku-liku tentang seorang penarik cantik jelita dalam menggapai cinta dan kebahagiaan. Suatu perjalanan hidup yang kaya dengan misteri dan tragedi, diseling dengan suasana yang mengharu biru. Beginilah hidup di kembang cantik, lenggak-lenggak begitu indah lagu yang dibawakan Kensari. Aku baru menyaksikan Kensari melantunkan dengan merdu dan tariannya begitu mempesona. Misteri Siluman Kembang Tayub. Naskah karya Totot Prambanan. Teknik dan montase Moko Caritas. Musik oleh Frans Harius dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-12 dengan judul Gelung Iblis. Dalam seri ke-16 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Kensari, Eli Burhan sebagai Mbok Supi, Idris Apandi sebagai Simo Welang, M. Abud sebagai Simo Putih, Chris Uspon sebagai Jarot, dibantu oleh Salman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mendengarkan. Pada kisah yang lalu diceritakan, Nyai Susuk Ireng sedang diobati oleh Kuluni Nyai Wedon. Sementara itu Kensari dibayangi oleh siluman Simo Putih untuk menghiburnya dengan tari tayub. Kensari tidak bisa menolaknya karena kekuatan gaib dari Simo Putih begitu kuat. Jarot setelah mengetahui Kensari dipengaruhi oleh Simo Putih, lalu berusaha mengusir kekuatan gaib itu dengan mantra penolak bala. Segala kekuatan putih yang melingkupi Marcapada, satukanlah kekuatanmu untuk mengusir yang hitam yang jahat. Maha besar pada alam, punahkanlah kekuatan siluman yang akan membuat Kensari terperdaya. Kurang ajar, siapakah yang berani mengganggu acaraku? Gila, sinar biru itu menyerangku. Tidak. Sinar biru itu menyerang Simo Putih. Mudah-mudahan Kakang Jarot yang melakukannya. Tahan kekuatanmu. Kembalilah ke asalmu. Kutahan saja dengan Aji Putih Segoro. Pergilah kau siluman. Serangan Jarot dapat dibendung oleh siluman Simo Putih, membuat Jarot mengeluarkan ilmu Aji Putih Segoro. Maka dari telapak tangannya, keluarlah asap putih bergulung-gulung menyerang siluman Simo Putih. Tak ayal lagi tubuh itu bagai disapu angin, lalu melesat keluar menembus dinding pawon. Baiklah, untuk malam ini aku mengaku kalah olehmu penyerang gelap. Hup!
Gendeng Tayub itu pun lenyap. Simo Putih telah pergi. Kau tidak apa-apa, Kensari? Kang Jarot, aku sudah menduga. Pasti kau yang datang mengusir kekuatan itu. Andai kata kau tidak segera datang, tentu aku terus-terusan sampai pagi menari terus melayani Simo Putih. Malam ini aku mempunyai firasat tidak baik, Kensari. Nah, sebaiknya kau segera tidur dulu. Besok pagi kau harus membantu Simbo. Iya, Kang. Terima kasih. Kensari lalu melangkah menuju kamar tengah. Sementara Jarot keluar pawan lewat pintu lain. Malam pun bertambah dingin. Sementara itu Simo Putih telah sampai di puncak Tengger. Kenapa Simo Putih? Kau kelihatan seperti mempunyai masalah. Ya, Simo Walang. Barusan aku dikalahkan oleh anak manusia yang menyerangku secara gelap. Loh, kau ini dari mana? Ke rumah Kensari. Sudah kubilang jangan ke sana. Ini waktu bukan hari yang baik buat kita berdua. Jangan salahkan siapa-siapa. Aku begitu rindu dengan Kensari. Bukan kau saja yang rindu, aku pun. Namun aku dapat meredam perasaanku, Simo Putih. Baiklah, ini kuakui karena kesalahanku. Lalu bagaimana hasil semedimu untuk menyambut gerhana bulan itu? Belum kelihatan tanda-tanda yang pasti. Cuma saja aku mempunyai dugaan kuat. Pasti di tengah-tengah tahun ini akan datang gerhana bulan. Berarti kita menunggu kira-kira 5 purnama lagi. Iya, begitulah. Kita harus bersabar. Kalau kita terburu-buru, Kensari akan lolos dan sulit untuk mencari penggantinya. Bukankah kita telah menanamkan tumbal, yaitu darah kita di dalam tubuhnya? Itu tidak menjamin. Karena keringat Kensari sekarang telah dilambari kekuatan putih. Kekuatan yang sakti. Kekuatan itu yang harus kita lawan. Terpaksa kita harus memakai pusaka ampuh siluman Tengger. Jangan gegabah memakai simbol dan kebesaran benda-benda keramat. Kalau kita salah menggunakannya, kita akan hancur lebur dan terbakar. Lalu apa daya kita untuk meredam semua ilmu-ilmu dari lawan kita? Aku mempunyai sepasang batu cincin tapak jalak. Batu itu dapat mengatasi kesulitan kita menghadapi manusia yang mempunyai kesaktian tinggi. Apa hebatnya tapak jalak itu, Simo Walang? Aku sering melihat batu itu di pinggiran pantai. Tapak jalak yang kumiliki lain dari yang lain. Warnanya biru tua seperti beling, bergaris sebagai mata angin. Mari, kutunjukkan benda itu. Jangan sekarang. Besok pagi saja, Simo Walang. Aku masih lelah dan hatiku terasa pedih karena kejadian yang barusan kualami. Baiklah, kalau begitu aku akan meneruskan semediku. Matamu masih kelihatan merah, Nduk. Apa semalam kau tidak tidur? Tidur, Mbok. Cuma sudah tengah malam. Berarti kau kurang tidur. Sebaiknya kau di pawon saja. Menyiapkan masakan lainnya. Biar nanti yang nunggu di warung geragap saja. Baiklah, Mbok. Mbok, ada tamu datang. Biar si Mbok saja yang menemuinya. Ayo, sana ke pawon. Iya, Mbok. Pagi itu, Mbok Suti kedatangan tamu, laki-laki utusan dari keluarga Satrio. Mbok Suti segera mempersilahkan ke ruangan tamu. Pesan apa, Kisanak? Begini, Mbok. Menurut pesan yang diamanatkan, bahwa nanti 1 minggu lagi, ya dari sekarang ini, Mbok, rombongan dari keluarga besar Den Mas Satrio akan datang kemari untuk melangsungkan hari pernikahan itu, Mbok. Hah? 1 minggu dari sekarang? Iya, Mbok. Apa mungkin bisa terlaksana dengan baik? Maaf, Mbok. Saya kan hanya menyampaikan amanat itu. Kenapa begitu tergesa-gesa? Padahal 2 hari yang lalu, Den Satrio mengatakan paling cepat 2 minggu lagi. Namun sekarang berubah lagi rencananya itu. Entahlah, Mbok. Saya kan cuma utusan. Tidak berhak berkata banyak, Mbok. Kenapa cuma utusan? Bukan Den Mas Wiro sebagai kakaknya atau keluarga yang lain yang datang kemari. Apakah Den Satrio mau melecehkan keluarga aku apa? Sekali lagi, maaf, Mbok. Saya ini cuma utusan. Iya, baiklah. Sampaikan salamku. Semuanya ku terima dengan baik. Nah, Mbok, ini saya menyampaikan kota ukiran sebagai tanda persiapan hari pernikahan itu, Mbok. Iya, baiklah. Ku terima kiriman ini. Terima kasih. Terima kasih, Mbok. Sang utusan setelah memberikan bingkisan kepada Mbok Suti, segera pamit meninggalkan desa Kabulan Kabirjo. Sementara itu Mbok Suti dengan kening berkenyit membawa kotak berukir ke dalam kamarnya.
isi kotak ini? Apakah sebagai tanda untuk dimulainya pernikahan itu? Oh, perhiasan. Wah, ini kalung bermatakan berlian. Dan ini, gelang emas bermatakan berlian semua. Satrio bersungguh-sungguh. Plat bahu dari emas. Semuanya telah disiapkan. Aku harus kasih tahu Kensari supaya dia merasa senang. Ya, Kensari tentu akan gembira melihat perhiasan-perhiasan yang paling mahal ini. Duk, lihat ini, Duk. Ada hadiah untukmu. Hadiah? Hadiah apa, Mbok? Lihat lo ini. Di dalam kotak jati ini. Dari Satrio untuk pernikahanmu. 1 minggu lagi kau akan jadi pengantin, Duk. 1 minggu lagi jadi pengantin? Apa Mbok tidak bergurau? Tidak, Duk. Tidak bergurau. Kenapa jadi begini, Mbok? Apa tidak ada jalan lain? Jalan lain? Maksudmu itu apa, Kensari? Ya, bukankah telah disepakati 3 minggu lagi? Kenapa dipercepat? Sudahlah, jangan banyak tanya. Kau harus menurut orang tua. Mbok, waktu 1 minggu itu sedikit. Bagaimana cara si Mbok mempersiapkan semuanya? Mulai hari ini, aku bersama Mijan akan berkeliling memberitahu kerabat dan orang-orang yang kita pandang patut untuk diundang. Bagaimana dengan warung Simbok? Biar Geragap yang menunggunya. Baiknya besok pagi saja Simbok memberitahu orang-orang. Tidak, hari ini aku harus keliling. Aku merasa gembira. Sebentar lagi punya mantu dan kau tentu akan punya anak. Ini yang ku idam-idamkan selama ini, Kensari. Aduh, aku gembira, Kensari. Hentikan ketawa itu, Mbok. Loh, kenapa? Kau tidak senang? Ini memalukan namanya. Apa aku ini akan dijual? Tidak, ini kesempatan terbaik untukmu. Kesempatan untuk menjadi istri orang yang mempunyai silsilah terhormat. Kau seharusnya bangga dan bahagia mendapatkan Satrio. Aku takut. Takut akan terjadi bencana. Bencana? Bencana apa, Kensari? Apakah kejadian yang dialami almarhum Bagus Panji akan terulang lagi, Mbok? Tidak akan terjadi. Aku akan membuat sesajen di pojok-pojok jalan dengan tetampah. Aku akan mendatangkan dukun pengusir roh jahat dan pawang hujan supaya pernikahanmu tidak ada gangguan. Aku merasa harga diriku diinjak-injak. Tiba-tiba penunggang kuda tadi mengabarkan tentang pernikahan itu. Kenapa tidak ada utusan sesepuh dari mereka? Seakan-akan Satrio dengan memberikan kotak berisi perhiasan mahal ini ingin membeliku. Oh, tidak, Mbok. Tidak. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku tidak bisa, Mbok. Kau harus bisa, Nduk. Jangan menolak. Jika kau menolak, Mbok akan malu karena sudah menyetujuinya. Oh, si Mbok terlalu mudah terpancing dengan keadaan. Seharusnya si Mbok menjaga harga diri. Si Mbok tidak bisa begitu saja menerimanya. Semuanya sudah terlanjur, Kensari. Apakah kau akan membuat si Mbok kecewa? Tidak. Aku menghormati Mbok sebagai orang tua. Namun kalau si Mbok terperdaya oleh orang lain, apakah aku tidak boleh membelanya, Mbok? Percayalah, Mbok tidak terperdaya. Mbok masih utuh. Mbok bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Baiklah, Mbok. Semoga tidak ada halangan dengan perjalanan dari pernikahanku ini. Hati Kensari bagai teriris mendengar pernikahannya dipercepat. Sementara itu Mbok Supi berkemas-kemas akan mengundang semua orang-orang yang dikenalnya baik. Sementara itu, setelah Mbok Supi pergi, Kensari menemui Jarot di pondoknya Mijan. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Kensari, jangan menyesali keadaan yang akan terjadi. Sekarang berdoalah untuk keselamatanmu. Tapi kakak, aku tidak ingin menyakitimu. Aku berhutang nyawa kepadamu. Bagaimana aku ini, kakak? Aku takut. Takut, Kang. Lalu Kensari menangis di deret Jarot. Air matanya hangat membasahi pipinya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah nasib Kensari selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Misteri Siluman Kembang Kayu yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia dan Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.